Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa amma ba'du. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini izinkan Al-Fakir mencoba menjawab satu komenan, satu pertanyaan para sahabat Al-Kalam, di mana ketika disampaikan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Nasiruddin Al-Albani, atau kita kenal dengan Syekh Albani, dalam kitab karyanya Manasihul Haji wal Umrah, Manasihul Haji wal Umrati, di halaman 56 beliau jelas mengatakan bahwa ada di antara atau merupakan satu adat kebiasaan kaum muslimin ketika berhaji dan berumroh itu melakukan hal-hal baru dalam agama, melakukan berbagai macam perbuatan bid'ah. Nanti Al-Fakir akan tunjukkan kitab dalam bentuk PDF-nya. Namun sebelumnya Al-Fakir lanjutkan agar kiranya sahabat Al-Kalam sekali lagi berkenan mensubscribe YouTube Al-Kalam. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah dalam dakwah melalui Al-Kalam. Terima kasih sebelumnya. Dan perlu kita ketahui bahwa ada satu hadis yang sebagai landasan sebagian saudara-saudara kita Salafi Wahabi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, juga dalam Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, di mana dalam hadis tersebut berbunyi wala tusyaddur rihalu illa ila salasati masajida, Masjidil Harami wa Masjidil Aqsa wa masjidi, dan jangan bersusah payah untuk melakukan satu perjalanan kecuali perjalanan menuju tujuan 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, Masjidil Aqsa, wa masjidi, dan masjidku, yaitu Masjid Nabawi, masjid di Madinatul Munawwarah. Ini hadis yang sering dipakai landasan saudara-saudara kita Salafi Wahabi untuk melarang bila mana kita bertujuan untuk berziarah ke suatu makam, termasuk ziarah ke makam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup jauh, sampai bersusah payah mencari biaya untuk tujuan ziarah ini dengan landasan ini. Namun benarkah demikian? Mari kita kaji tentang hadis satu persatu. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad agak lebih jelas lagi karena ada sambungannya, di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda wala tusyaddur rihalu illa ila salasati masajida, al Masjidil Harami wa Masjidil Madinati wal Masjidil Aqsa. Nah, janganlah kamu bersusah payah melakukan satu perjalanan jauh kecuali perjalanan hanya menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Qala wa wadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Suatu ketika Rasul pernah mengantar seorang laki-laki. Faqala lahu, maka Rasulullah bertanya kepadanya, aina turid, mau kemana tujuan kamu? Maka qala uridu baitul muqaddasi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholatu fi hadzal masjidi afdalu, yakni min alfi sholatin fi ghairihi illal masjidal haram. Jadi ketika laki-laki itu ditanya oleh baginda Rasul, mau kemana kamu? Maka dia menjawab, aku ingin menuju ke Baitul Muqaddas, Palestina. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholatu fi hadal masjid, sungguh sholat di ini masjid, di Masjid Aqsa, Palestina,
Baitul Muqaddas, maka itu lebih utama, yaitu lebih utama 1000 kali dibanding sholat di masjid selain di Masjid Al-Aqsa. Nah, illal Masjidil Haram, kecuali masjid di luar Masjidil Aqsa adalah Masjidil Haram. Artinya ketika kita melakukan sholat baik sunnah maupun fardu di Masjidil Haram itu tidak bisa mengalahkan keutamaannya dibanding kita sholat di Baitul Muqaddas Palestina. Namun ketika kita melakukan sholat di Masjidil Aqsa Palestina itu dibanding masjid-masjid biasa selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi, itu tentunya lebih utama 1000 kali. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara khusus larangan pergi jauh ini bila mana tujuannya untuk sholat di tempat yang jauh. Jadi secara khusus larangan pergi jauh ini adalah bila tujuannya untuk sholat, ya, lebih jauh. Hanya 3 masjid saja. Kalau kita sengaja mau pergi ke Amerika misalkan, kita ingin mencoba sholat di masjid Amerika. Nah, tujuan perginya ini bukan touring, bukan rihlah, ya, ingin rihlah religi di luar 3 masjid ini, kemudian tujuannya hanya sholat saja. Ini hadislah cocok untuk dijadikan referensi, dijadikan hujah. Jadi kalau kita niatnya untuk sholat yang mendapatkan berbagai macam keutamaan atau pahala dan juga pahala dari keutamaan dan pahala dari Allah yang dijanjikan melalui sabda Rasulnya ini hanya 3 masjid saja. Kita harus bersusah payah, berusaha untuk memenuhi hal itu. Selain itu ya tidak boleh. Mau ke Australia, ingin lihat masjid yang terbesar di sana, tujuannya jalan-jalan ingin sholat di masjid sana, nggak boleh. Nah, kalau untuk sholat, nah bagaimana? Nah, kalau misalkan untuk sebab lain, ya tentunya boleh. Nah, ini suatu ketika ada riwayat juga ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Abdurrahman ibnul Haris bin Hisham. Nah ini, an Abdurrahman ibnul Haris bin Hisham, annahu qala laqiya Abu Basrah al-Ghifari Aba Hurairah wa huwa ja'in min turi, ya, ja'in min tur, faqala min aina aqbalta, qala minat turi sallaitu fihi, qala ama law adraktuhu qabla antarhala ilahi ma rohalta. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusyaddur rihalu illa ila salah satu masajidah al masjidil harami wa masjidi wa hadza wa masjidil aqsa. Jadi Abdurrahman bin Haris bin Hisham berkata bahwa Abu Basrah al-Ghifari itu pernah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika berjumpa itu Abu Basrah ini bertanya, al-Ghifari ini bertanya, dari mana engkau datang? Aina min aina akbalta, dari mana engkau datang? Maka Abu Hurairah menjawab, minat tur shallaitu fihi, aku baru saja dari bukit melaksanakan sholat di sana, mendirikan sholat di sana. Qala amalau adraktuhu lamma adraktuka qabla antar khala ilahi ma rohalta. Nah, seandainya aku tadi ketemu engkau sebelum engkau berangkat untuk sholat di bukit itu, tentu engkau tidak akan berangkat, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa la tusyaddur rihalu illa salah satil masajidah. Janganlah engkau bersusah payah untuk menunaikan sholat menuju masjid kecuali menuju hanya 3 masjid. Bersusah payah mengumpulkan harta, waktu, dan tenaga jauh-jauh nyari masjid untuk sholat hanya untuk 3 saja. Karena Abu Hurairah tadi pingin sholat mungkin supaya lebih tenang, lebih khusyuk, gitu, nyari di tempat yang tinggi, di bukit, sebuah bukit. Tetapi itu kan sesuatu hal yang susah payah karena mau naik ke bukit dan lain sebagainya. Apalagi yang kayak kita yang dari jauh-jauh dari Indonesia mau ke sana perlu biaya, tenaga, dan pikiran juga, maka tidak diperbolehkan kecuali hanya 3 masjid. Kalau kita memang sengaja mempersiapkan diri, biaya dan lain sebagainya, ingin ziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi untuk melakukan sholat di sana, ya itu dibolehkan. Ya, kemudian Rasul tadi mengatakan tidak boleh bersusah payah untuk perjalanan jauh
kecuali tujuannya hanya ke 3 masjid untuk mendirikan sholat. Itu Masjidil Haram, yaitu Masjid Al-Makkatul Mukarramah, wa masjidi, dan masjidku, yaitu Masjid Nabawi, Al-Madinatul Munawwarah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Ini hadis diperuntukkan untuk bersusah payah mengumpulkan biaya, waktu, dan tenaga pergi jauh. Itu kalau untuk sholat itu memang tidak dibolehkan. Tapi hadis ini bukan untuk kita berziarah. Kalau berziarah di sana sekaligus kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu boleh. Namun anehnya, dalam kitab karya Nasiruddin Al-Albani, kita kenal dengan Syekh Albani, syekhnya Ikhwan Salafi Wahabi ini, dalam kitabnya Manasikul Haji wal Umrati, yaitu manasik haji dan umroh. Nah, kita bisa lihat di halaman di halaman 56, di mana ini saya perlihatkan di halaman 56 sini sudah jelas bahwa mungkin bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini saya perlihatkan lewat belakang, lewat kamera belakang. Nah, di sini dilihat di halaman 56, di sini di bab tentang bid'ahuz ziyarati fil Madinatil Munawwarah. Bid'ah saat berziarah di Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Nah, di mana kata Nasiruddin Al-Albani, dia mengatakan hadza walamma kana minas sunnati syaddur rahli ila ziyaratil Masjidin Nabawil Karimi wal Masjidil Aqsa. Ini adalah ketika ada sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersusah payah menuju ziarah berkunjung ke Masjid Nabawi yang mulia Al-Karim dan Masjidil Aqsa. A'adahullah ilal muslimina qariban. Mudah-mudahan atau semoga Allah dalam waktu dekat bisa mengembalikan kaum muslimin bisa berziarah ke sana. Ini suatu doa dari Syekh Albani. Nah, lamma warada fi dzalika minal fadli wal ajr. Nah, karena itu ketika dalam suatu riwayat tentang keutamaannya, tentang pahala kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, Al-Makkatul Mukarramah, dan Masjidil Aqsa. Tapi wa kana nasu adatun yazurunahuma qoblal haji au ba'dahu. Jadi biasanya orang-orang itu sudah menjadi kebiasaan berziarah ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Aqsa, ya tentunya ketika umroh seringan, ya ketika haji juga ada, ketika menunaikan ibadah haji dan umroh sebelum atau sesudahnya melakukan rangkaian ibadah haji dan umroh, orang-orang ini sudah kebiasaan berziarah kepada kedua masjid ini, ya Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Wa kanal kasiru minhum yartakibu nafi sabili dzalikal adid minal muhaddasati wal bid'il ma'rufati inda alil ilm. Nah, tetapi kebanyakan dari mereka, orang-orang yang berziarah setelah haji dan umroh ini melakukan perjalanan menuju ke situ itu banyak melakukan hal-hal baru, al-muhaddasat, hal-hal baru dalam agama, wal bid'ah. Nah, wal bid'ah ini jamak dari al-bad'u, yaitu hal-hal baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'rufah, yang nyata, yang jelas inda alil ilmi, yang jelas menurut orang yang memiliki ilmu. Jadi dianggap suatu kesalahan, itu perbuatan muhaddasat wal bid'ah, perbuatan bid'ah dan hal-hal baru. Bagi yang berilmu, bagi yang enggak berilmu ya melakukan terus-menerus. Nah, oleh karenanya kata Syekh Albani, ra'aitu min tamamil faidati an asroda ma waqaftu alaihi minha tablighon wa tahdziran. Maka menurut pendapatku perlu, karena banyak faedah bila mana aku
jelaskan, aku tampakkan apa yang aku ketahui ini, apa yang aku ketahui atasnya dari perbuatan muhaddasah dan bid'ah tadi, tablighon sebagai penyampai, pemberitahuan, wa tahdziron, dan sebagai warning, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut Syekh Albani ini suatu perbuatan baru dan perbuatan yang bid'ah. Nah, contohnya adalah di sini di halaman 56 ini, karena di halaman 57 pun banyak. Cuman Al-Fakir dengan terbatasnya waktu tentunya, dan supaya lebih mudah dipahami, hanya beberapa contoh yang dicontohkan oleh Albani ini. Yang pertama, qasdu qabrihi sallallahu alaihi wasallam fis safar. Nah, ini ketika kita melakukan perjalanan di sana, kemudian di samping umroh kita berniat tujuan untuk berziarah ke kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar tadi, dalam perjalanan menuju ke sana saat haji maupun umroh, ini adalah bid'ah. Ya. Jadi kalau kita niat juga nanti akan berziarah ke makam Nabi. Lah kita sudah nyampe Makkah Madinah, masa enggak niat berziarah ke makam Nabi? Ini kan suatu hal yang ini. Kalau hadis yang tadi wala tusyaddur rihalu tadi kan yang enggak boleh bersusah payah itu dengan tujuan sholat. Kalau sholat jauh-jauh kecuali hanya 3 tempat, Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, sama Masjidil Aqsa Palestina, nggak boleh jauh-jauh hanya mau sholat saja. Tetapi ketika kita berhaji berumrah kemudian niat juga berziarah ke makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada larangan, dan itu referensi atau hujah yang dipakai oleh Albani salah satunya adalah referensi yang salah sasaran. Yang kedua, kata Albani juga mengatakan suatu perbuatan muhaddasat wal bidah, suatu hal baru dan bid'ah, ini adalah irsalul araidi ma'al hujjaji wa zuwari ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahmiluhum salamuhum ilaih. Nah, nitip pesan kepada orang yang menunaikan ibadah haji, wazuar, atau orang-orang yang niat berziarah saat berumroh ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang berziarah ke makam Nabi setelah atau sebelum menunaikan ibadah umroh itu, kemudian nitip apa? Watahmiluhum salamuhum ilai, nitip salam kepada Rasulullah yang sudah dikubur di makamnya ini. Ini juga perbuatan yang dibid'ahkan oleh Albani. Nah, ini kemarin jika sahabat Al-Kalam ada yang mempertanyakan bahwa ini adalah suatu fitnah kepada Nasiruddin Albani, silakan antum cross check di kitabnya Manasikul Haji wal Umrati di halaman 56. Jelas di situ. Ini adalah perkataan Albani karena ini adalah kitab karangan beliau. Makanya jangan langsung menuduh ketika ada suatu narasi atau argumentasi yang merujuk kepada kitab. Percaya tidaknya ini fakta atau fitnah, kita cross check dulu apa yang disebutkan, apa yang ditayangkan oleh saudara kita ini, apakah benar adanya, apakah memang benar fitnah. Tentunya bagi orang yang berilmu tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak faktual, yang tidak ada fakta yang valid, yaitu kitab karangan yang bersangkutan yang kita kritisi. Nah, oleh karenanya inilah sebagai jawaban sahabat Al-Kalam, di mana kemarin meragukan atau menganggap bahwa postingan Al-Kalam itu terkait dengan Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Albani ini mengatakan beberapa bid'ah, perbuatan bid'ah ketika kita berziarah di Masjid Nabawi ini sudah bisa terpatahkan dengan apa yang saya sampaikan tentunya, supaya ini bisa menjadi penjelas, bukan bermaksud mematahkan, untuk memberikan pemahaman bahwa ketika kita ini belum paham benar, belum tahu kitabnya, untuk menguatkan argumentasi kita atau bantahan kita, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita cross check dulu, kita cari referensi-referensi atau hujah-hujah untuk membantahnya. Jangan kita hanya bermodal ego, bermodal kesombongan, merasa paling benar, merasa
paling tahu, lebih tahu daripada si pembuat atau yang mengupload, memposting di Al-Kalam ini. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan sebagai penjelasan bayan bahwa kemarin ketika ada yang mempertanyakan postingan itu bahwa ini adalah fitnah terhadap Syekh Albani. Nah, ini bukan fitnah, ini fakta ini ya. Saudaraku, maka perbanyaklah perbendaraan, memperbanyak bacaan-bacaan karya-karya ulama salaf, terlebih ulama-ulama antum sendiri, pahami biar jangan sampai ketika kitabnya dikritisi, disampaikan apa kandungannya, ternyata antum jangan merasa hanya marah-marah saja, emosi ditonjolkan dan lain sebagainya. Ini kelihatan banget bahwa antum itu cara berdiskusi secara tidak ilmiah sama sekali. Kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir dan seluruh sahabat Al-Kalam. Kesalahan dari saya pribadi sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selamat berpuasa di hari yang ke-6 esok hari. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.